di umur 16 tahun Kak. Awal mulanya Kak diajak sama teman, ayo Neng ikut aja kerja kayak gini. Enak kok kerjanya, nggak capek, nggak berat, tapi duitnya banyak. Jadi mucikarinya itu nyari online. Modus yang dilakukan oleh pelaku adalah menawarkan kepada anak-anak yang masih statusnya pelajar untuk bekerja sebagai pemandu lagu, kemudian untuk membeli handphone dan sebagainya, dan oleh pelaku dibelikan dengan mengganti biayanya, yaitu secara angsuran dan dikerjakan sebagai PSK. Kejahatan terhadap anak adalah kejahatan luas, bukan tindak pidana umum, bukan tindak pidana dengan pemberatan, tidak. Dia tindak pidana khusus, luar biasa. Sudah jadi rahasia umum bahwa pelaku praktik prostitusi kerap kali menggunakan anak-anak di bawah umur sebagai objeknya. Sepanjang tahun 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat setidaknya ada 149 kasus prostitusi yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Lantas apa yang menyebabkan bisnis prostitusi yang melibatkan anak-anak di bawah umur ini kian marak meski sering dilakukan penindakan oleh aparat penegak hukum? Simak liputan selengkapnya hanya di Target. Prostitusi sudah ada sejak awal peradaban dunia. Meski praktiknya sama, namun polanya berubah-ubah mengikuti keadaan zaman. Dari konvensional hingga menggunakan teknologi. Beberapa tahun belakangan, kemudahan teknologi komunikasi telah disalahgunakan para pelaku prostitusi. Dengannya, mereka leluasa bertransaksi secara online. Seperti di masa pandemi saat ini, praktik prostitusi online semakin meningkat. Sebetulnya merupakan bagian dari perubahan sosial yang terjadi ya, karena ketika dari revolusi industri kan gitu ya, kemudian terjadi modernisasi, globalisasi. Nah, sekarang sebetulnya terjadi apa yang kita sebut sebagai digitalisasi ya. Nah, ketika kita bicara tentang bisnis prostitusi atau industri prostitusi juga memanfaatkan peluang-peluang yang ada, termasuk dalam hal ini adalah memanfaatkan online tersebut. Beberapa waktu lalu, kami menelusuri aktivitas prostitusi online melalui salah satu aplikasi media sosial yang kerap digunakan para pelaku prostitusi untuk bertransaksi. Dan memang tak sulit menemukan jejak mereka. Kebanyakan akun di media sosial yang saya akses ini secara terang-terangan menawarkan jasa prostitusi online dengan tarif yang cukup variatif. Sungguh memprihatinkan, kemudahan teknologi justru disalahgunakan oleh para pelaku prostitusi online. Tentu ini menjadi PR besar bagi pihak terkait untuk menertibkan akun-akun seperti ini. Nahasnya, saat ini keterlibatan anak-anak di bawah umur dalam praktik prostitusi semakin meningkat. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kasus prostitusi online yang melibatkan anak-anak di bawah umur kian marak di berbagai daerah di Indonesia. Pertengahan April lalu, Polres Bogor Kota berhasil membongkar kasus prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur. Prostitusi ini dikendalikan DA, seorang gadis berusia 18 tahun. Dari sebuah apartemen di Kota Bogor, DA menawarkan gadis-gadis ABG melalui media sosial. Sementara itu di Blitar, Jawa Timur, Polres Blitar Kota meringkus tersangka BY pada 7 April lalu. BY diduga kuat telah mempekerjakan 6 orang pelajar perempuan sebagai pekerja seks komersial online. Modus yang dilakukan oleh pelaku adalah menawarkan kepada anak-anak yang masih statusnya pelajar untuk bekerja sebagai pemandu lagu,
Kemudian anak-anak tersebut ada berkeinginan untuk membeli handphone dan sebagainya. Kemudian oleh pelaku dibelikan dengan mengganti biayanya, yaitu secara angsuran dan dikerjakan sebagai PSK. Soalnya dia kan kepengen HP. Di situ kan dia bilang saya itu nggak punya orang tua, saya tuh orang tuanya broken home lah, ada yang ditinggal orang tuanya. Kasus prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur memang meningkat drastis selama pandemi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat lebih dari 100 kasus prostitusi anak selama pandemi telah terjadi. Mayoritas transaksinya menyalahgunakan teknologi digital. Sedemikian banyak laporan kepada kami di akhir ini 2020 tahun ini, tahun 2020, 149 kasus itu mayoritas menggunakan online untuk prostitusi dan eksploitasi seks komersial terhadap anak. Hampir 70% ya dari 3 tahun terakhir ini difasilitasi oleh medium online. Memang tren bagaimana pola migrasi ya, bahwa kejahatan TPPO ini banyak sekali menyalahgunakan cyber atau berbasis digital itu terjadi. KPAI juga menilai bahwa data laporan tersebut tidak menggambarkan jumlah kasus sesungguhnya. Saya bilang fenomena gunung es. Kenapa? Angka-angka ini jauh di atas real yang sebenarnya. Bagaimana pengaduan itu bisa terjadi jika misalnya media juga turut menyuarakan, orang-orang di sekitarnya juga punya kepedulian. Ya, kepedulian ini kan bukan hanya sebatas tahu saja, tetapi juga ada langkah pelaporan. Mirisnya, dalam kasus tertentu, tak jarang orang terdekat malah bisa menjerumuskan si anak dalam praktik prostitusi online. Pemahaman keliru soal pola asuh anak ditengarai jadi salah satu penyebab. Masih banyaknya paradigma keliru mengenai anak oleh para orang tua. Jadi seolah-olah anak adalah komunitas kelas bawah, sehingga anak apapun juga bisa dikorbankan. Paradigma ini yang masih juga banyak terjadi pada keluarga-keluarga kita, khususnya yang tadi dengan mudah bisa mengeksploitasi atau mungkin ya melanggar hak anak putra-putrinya sendiri. Meski aparat penegak hukum seringkali membongkar kasus prostitusi anak di bawah umur, namun ternyata praktiknya terus ada. Lantas, mengapa anak-anak di bawah umur ini mudah terjerumus dalam lubang hitam prostitusi? Cara kejahatan terhadap anak dalam kejahatan biasa. Dalam hukuman mati itu mesti ada di situ. Ancaman hukuman mati itu harus ada.